bentuk sholawati Allah terhadap Kanjeng Nabi, Allah itu untuk malam hari ini kita buka di dalam surat Al-Ahzab ya. Surat yang ke-33 ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Karena fenomena banyak orang-orang yang suka bersolawat. Terutama anak kecil-kecil itu ya bawa bendera. Yang anak majelis taklim solawat ngoten genderane didhawuhno. Kene gitu ya. Surat Al-Ahzab saya jelaskan miturut Allah iki solawat itu yang bagaimana. Di situ tidak hanya kita dianjurkan untuk bersolawat, tetapi Allah dan para malaikat ya bersolawat. Solawat sing piye ngoten niki. Pun iku materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satemene Allah. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatihi dan para malaikat Allah. Iku yusalluna podo bersolawat. Sopo kabeh mang Allah dan para malaikat. Terhadap siapa? Ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Maksudnya secara syariat iku Ibnu Abdillah. Pertanyaannya adalah Gusti Allah kalau bersolawat nang Kanjeng Nabi piye solawate? Bagaimana solawatnya? Malaikat ketika bersolawat, solawatnya bagaimana? Mungkin umpama kula sekemang ini. Ngeten. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusalluna padha selawat sapa karone iki alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Iku piye? As-shalawatu jamak dari as-salat. Sholawat, sholat, ay ad-du'a. Sholawat iku artine piro-piro sholat. Hafidhu ala sholawah. Jogonen piro-piro sholat. Ay al-maktubah. Sholat. Tapi maksudnya sholat iku ay ad-du'a. Ad-du'a itu tidak minta. Itu kan bahasa syariat. Ud'uni astajib lakum. Jalu osiro ing ingsun. Ingsun maksudnya Allah. Artinya jenengan minta kepada Allah itu harus ketemu Allah dulu. Berarti ayat doa diterjemahkan menghadap. Menghadap. Untuk bertemu. Allah bertajalli terhadap Muhammad. Artinya apa yang terjadi terhadap Muhammad itu atas dasar sumber sangka Gusti Allah.
Rasulullah menyampaikan dinu tauhid iku sebetulnya di dalam dan di luar Rasulullah atau Muhammad itu ada Allah. Jikalau tidak ada Allah, Muhammad iku ora iso apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Lah Muhammad itu makhluk, kita makhluk. Artinya jikalau tidak ada Allah, bukan Allah nama lho Pak, sing kula sebut ya. Secara umum nakiroh mawon Rob, Tuhan. Jikalau tidak ada Tuhan di dalam dan di luar jenengan, nggak mungkin kita akan bisa berkumpul di sini. Sebab apa? Sifat makhluk kita semuanya, termasuk Muhammad ibnu Abdillah. Iku sifate la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun untuk memberikan petunjuk, nggak bisa. Untuk membimbing, untuk menjelaskan dinu tauhid, ora iso. Boten saged. Karena sifatnya makhluk. Sejatine la haula tidak punya daya upaya untuk melakukan hal itu, nggak ada, nggak bisa. Wala quwata, dan termasuk kekuatan juga nggak bisa. Tapi itu terjadi, bisa menyampaikan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa memberikan petunjuk, iku illa bil jelas. Niki mulai kecil sampai kali kula waca. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sedikit sekali umat manusia paham. Maqasidul a'dhamnya, maksudnya bagaimana? Apakah yang dimaksud mengamalkan itu dibaca? Bukan Pak. Itu kan miturut syariat dibaca. Tapi hakikat yang dimaksud dipraktekne, itu maksudnya adalah hati rohaniah kita. Harus berlaku maksud daripada la haula wala quwata illa billah. Bentuknya apa? Pengakuan. Yang tadinya kita ngaku-ngaku sebagai makhluk itu yang bisa berkata, mendengar, melihat, berucap, memberikan penjabaran. Iki kudu diilangke. Iman rasa ning ati kudu harus dilepas. Kalau sudah pelepasan ini terjadi, maka otomatis illa billah. Jenengan pasti mengukuhkan, menetapkan dan meyakini bahwasanya semua apa yang muncul dan timbul tadi sumbernya dari Allah. Allahu khalaqakum, oke, pun paham yen Allah itu sebagai pencipta terhadap kita. Sebagai makhluk. Oke. Tapi teruskan ayatnya, wa ma ta'malun. Apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, itu hakikatnya, aslinya dari Allah. Dan Allah tidak jauh dari diri kita. Dan Allah keberadaannya, miturut surat Al-Hadid ayat 3, ya ning jero ning jaba jenengan. Ngoten niku. Lah butuhe ilmu tauhid itu mengarahkan hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Artinya untuk supaya ruhaniah kita tidak menduakan Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. La taj'alu, jangan kau menjadikan ma'allahi ing sertane Allah di hatimu, ilahan ing pangeran akhara kang liya.
artinya jangan ada dalam hati kita gambar selain Gusti. Bisa jelas. Jangan ada iman di dalam hati kita selain Allah. Selain iki loh Pak, jangan ada. Nah kita mulai sejak akil balik sampai umur berapa kita nggak tahu, terbukti telah mengadakan selain Allah di dalam hati kita. Buktinya kita masih ada iman selain Allah itu kuwasa. Contoh aku kuwasa ngomong, kuwasa ndelok, kuwasa rumangsa iso mendengar dan lain sebagainya. Sepanjang pengakuan-pengakuan yang tidak ada jumlahnya banyaknya ini di dalam hati, inilah yang menjadikan persoalan mengapa Allah dekat kita tidak tahu. Raru mongso. Yen Allah itu hidup. Padahal tentang ihsan Kanjeng Nabi menawi menjelaskan, ketika kau berlaku apapun, ka'annaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh, tatkala kau tidak bisa melihat Allah, maka minimal dalam hati jenengan selalu merasa dilihat Allah. Loh, inilah tujuan Allah mengutus sedaya utusannya untuk mengingatkan terhadap hamba dan umat supaya umat itu terbebaskan dari syirik-syirik khafi yang jumlahnya luar biasa. Oleh karena keadaan ruhaniyah kita ada Tuhan-Tuhan di dalam hati, maka Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinut tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yaitulah ajaran untuk membebaskan ruhaniyah jenengan dari rantai-rantai nafsu. Dilepas. Siapapun jenengan, apapun status jenengan, tatkala rantai-rantai nafsu di dalam diri itu sudah lepas, maka disitulah letak disebut pertemuan itu. Di situ disebut liqa ma'rifat Allah itu di situ. Lah persoalannya umat itu sekarang adalah masuk di dalam ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Hati yang sudah penuh dengan penyakit itu enggak dioperasikan, malah ditambah. Buktinya apa? Ajaran tauhid yang diberikan Allah terhadap hambanya ditolak. Makanya jangan heran. Kalau ada makalah atau pendapat yang mengatakan ajaran tauhid itu sesat. Jangan heran. Itu bentuk penolakan mereka. Dan itu menurut saya nggak ada masalah. Sebab proses manusia itu beda-beda. Kadang ketika itu disampaikan dia masih menolak. Arep itu dingen-ngen. Jane tak ngen-ngen iki ya bener arek gendeng mang ya. Awalnya kan dilokno gendeng. Kaya maduk. Kok ya cocok. Saya yang gak mungkin lama hidup di dunia. Ngoten niku berarti buka Pak hidayah itu. Iya, diriku nek gak ada ruh jasad tok ya mati. Ana roh tok kan jasad.
Sebut apa ya? Roh gentayangan. Jadi tak rasa-rasa nih, tak ngen-ngen. Arek iku mang, talakno gendeng ya bener. Ngoten niku. Terus lagian, iya, mengapa ruhku iku kok ya suka bersaksi pada selain Allah. Padahal sudah jelas asyhadu alla ilaha illallah. Jasmani Allah kasih mata untuk melihat makhluk. Rohani kasih mata ainul basyiro untuk bersaksi pada Allah. Niki ngerespon, Pak. Oh iya, berarti inilah nanti. Suatu saat Allah membuka, memfutuh hati seorang hamba ini tadi bisa menerima. Awalnya menolak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kembali kepada sholawat. Sholawat itu langsung mawon saya maknani menghadap. Bentuk sholawati Allah terhadap kanjeng Nabi. Allah itu bertajali padanya. Ala innahum bikulli syai'im muhit. Ingat. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala sesuatu termasuk Muhammad. Ya Muhammad jenengan iki. Sebab tanpa Allah melimputi jenengan, enggak mungkin jenengan itu bisa sampai di sini. Sering saya kasih contoh tamsil. Makhluk itu sifatnya enggak punya apa-apa, tur yo tidak bisa apa. Seperti rokok ambek korean. Makhluk. Kalau tidak ada pihak ketiga, ayo sampai kapan korean ini, korek api bisa menyalakan rokok? Ayo. Jangankan korean bisa memberikan manfaat bentuk iku ngebong rokok, nulung dirinya sendiri nggak bisa kok. Rek, korean, korek api, murupo. Padahal itu perintah. Karena korek api nggak punya kewenangan untuk mengeluarkan manfaat baik pada dirinya maupun terhadap orang lain, ya pancet sama berapa tahun ngeten iki. Pada batasnya, nggak bisa. Berhubung Bapak Ibu, ada pihak ketiga. Ini pihak ketiga nih. Nah, seakan-akan korean itu bisa mendatangkan manfaat terhadap orang lain, makhluk lain, yaitu rokok atau kompor gas atau apapun. Koyok. Berhubung manusia itu hatinya lewat mata dohirnya iki melihat makhluknya, otomatis jatuhnya iman hati iki nang makhluk. Ini persoalan ini. Coba kalau mata dohir itu ngapunten melihat kekosongan, otomatis mata hati jatuhnya iman nanggoni kepadatan. Jatuhnya iman iki rasa nanggoni padat iki. Akhirnya yang kita anggap padat ada, iki nanti tidak ada. Miturut pandangan mata dohir iki, mata batinnya jenengan. Basiroh ini. Berarti oleh karena Allah itu ada di dalam dan di luar Muhammad, itulah bentuk sholawatnya Allah. Memilih Muhammad sebagai hamba yang dipilih untuk memberikan tuntunan ajaran bil huda wa dinil haq, itulah sholawatnya Allah. Maka di mana yang
Mana ada tulisan sholawatnya Allah ditulis? Wonten nah? Mboten wonten. Ditulis mbuh wacane apa? Mboten ditulis. Berarti lewat sifat jaiznya Allah memilih Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan untuk menyampaikan dinut tauhid ini, bentuk sholawatnya Allah. Satu. Sekarang malaikat. Sebab di situ tidak hanya innallaha, tapi juga wa malaikatahu. Malaikat. Malaikat kan makhluk. Lah ngoten toh? Makhluk. Piye sholawati malaikat terhadap Kanjeng Nabi? Bentuk digawe sarana dan prasarana Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu terhadap Kanjeng Nabi. Ya, itulah bentuk sholawatnya. Datang jenengan warid. Warid di dalam hati jenengan malaikat. Itulah ketika beliau menyampaikan wahyu di dalam hati jenengan. Itu bentuk sholawati malaikat. Ini gak ditulis. Secara terang-terangan ditulis gak ada. Padahal madepi, nah ini madepi malaikat terhadap Kanjeng Nabi dengan bentuk membawa wahyu. Saya dipahami? Oke, ikilah sholawatnya sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iku yusalluna, podo bersolawatlah kau terhadap Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Dan beruluk salamlah terhadapnya. Terus salawat sampai bagaimana? Secara syariat macam-macam, ada yang sallallahu ala Muhammad, nah, ada yang sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wis saenak jenengan, saenak sallallahu ala Muhammad wasallam, monggo. Hakikatnya apa? Hakikatnya wasilah. Wasilah itu apa sih? Sambung. Sebagai sambungan habel. Makanya mengapa torikoh muktabaroh itu sanatnya harus jelas. Sanatnya, sanat keilmuan, sanat kenasapan, sanat kemursitan itu kudu jelas. Artinya sambung sampai Kanjeng Nabi. Iki bahasa syariatnya seperti itu. Akan tetapi bahasa hakikatnya wasilah itu yang bagaimana? Habl itu yang bagaimana sih? Sambungi ruh menyang Allah. Atau imanul haq, iman yang benar, atau rasa yang sering kusebut dzikir sirul asrar, yaitu kabel. Wong Jawa ngomong kabel, aslinya habl, hablun. Arabe lak ngoten toh. Wong Jawa angel, kabel ngono. Cik tuku hable cik, mboten enten. Cik beli kabele lah ngono. Wis. Kadang-kadang nek fanatik ambek Quran, salah iku kabel iku ngono. Wis gak usah gegeran wong ngatai tulisan ae lah apa sih. Sing penting maksudnya piye.
Di mana di dalam hati jenengan manakala sudah hable jelas, sirul asrar sudah sampai dapatkan, itulah bentuk wasilahmu pada Allah. Kalau boleh saya katakan, nyuwun sewu, maksud daripada Muhammad iku makhluk. Di dalam makhluk iku ada urip. Kui iso sambung menyang urip ning awakmu kudu ono kabele. Harus ada talinya. Lah talinya adalah imanul haq. Bisa sambung. Akhirnya jatuhnya ruhaniyah kita itu hanya pada Allah ini. Urusan jenengan syariat maca sholawat sallallahu ala Muhammad monggo. Monggo. Tapi ingat, kalau jenengan iki hanya mengistiqomahkan wirid atau zikir tanpa jenengan sertakan fungsinya zikir yaitu sirul asrar, karomahnya ini muncul akan menghalangi dirimu. Akan menghalangi ruhaniyahmu pada Allah. Inilah sing kula maksud keputus kabeli. Nek kabeli keputus, ya ora iso muni salawani. Ora percaya? Ayo golekno gunting tak pedoti. Akhirnya ngomong tuas. Gak metu ning salon. Salone meneng. Uripe gak jelas, gak urip. Sama. Tatkala ruhaniyah kita kabeli iku putus, hati kita sesungguhnya mati. Iku jenenge batang. Batang koyoke urip. Batang koyoke urip. Aslinya kita makhluk batang sih Pak. La haula wala quwata, batang. Dikatakan urip tondo-tondo nih ana obah. Ada obah, bisa melihat, bisa mendengar, berucap. Tapi sejatine iku mang pandangane Allah, pendengarane Allah, ucapane Allah. Lah ketika hati putus dari kabel iku gak sambung Pak hati kita. Mesti lali kalau itu semuanya af'ali Gusti. Akhirnya nafsu mendominasi, bentuknya merasa diriku yang melakukan. Ini loh persoalannya. Jadi sholawat kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad hakikatnya adalah wasilah. Lah wasilah itu adalah kabel. Jadi kita harus menghadirkan terhadap kabel itu sebagai penyambung antara ruh dengan urip sakjerone Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad makhluk iku ya enggak bisa memberikan nasihat, enggak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang dia cintai. Artinya sesungguhnya iku yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, nasihat itu Allah, yaitu urip dalam diri Muhammad. Jelas ya? Sehingga saya simpulkan, gara-gara adanya Allah di dalam diri Muhammad, seakan-akan Muhammad iku bisa nyapo-nyapo. Dan atau Allah mengizini hambanya yang bernama Muhammad untuk membawa hidayah, untuk membawa petunjuk, untuk membawa syafaat.
Loh ini loh Pak. Qurannya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas sudah. Berarti sholawat itu dilakukan untuk diri sendiri. Kebalikannya. Balikin nang awak dhewe. Bukan untuk supaya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah itu selamat. Luwis jaminan bos. Nyun sewu. Ada panglima wonge satu wonge. Ada bawane panglima iku Bapak. Prajurit wis kabeh. Misale ana kasat terus dilantik oleh kapten kopral ribuan sah mboten? Tanpa panglima. Sah mboten? Mboten. Mboten sah. Tapi panglima satu melantik ribuan anak buah. Sah mboten? Sah. Cik dereng mudeng. Nek dereng mudeng rokokan dulu. Nyantai. Enggak ngopi, nyantai mawon. Urusan biar jam piro terserah. Wis kados niki wau lho. Isak engko selesai kula tenggene Turen. Delala kok ya ngebleng. Dilalekno. Adzan terdengar gak krungu. Mlaku terus ngincik. Cara syariat sakno jenengan klentosi mriki. Nah, tapi kabeh wis settingane Gusti Allah. Nek wis anti sampean mlaku runu, enggak ada masalah. Sami kali kula tengene grobokan dateng Kudus sik dina Rebo. Kemis nika. Grobokan habis maghrib ngian. Saya perkirakan jam 8 sebelum ngaji jam 8 cukup 7, 8, 2 jam. Cukup wis. Ngebleng. Lali sampai tatak jam 9. Lebih. Sementara Grobokan ke Kudus perkiraan jam menghabiskan waktu 1 jam 4 sampai 6 menit. Sampai di sana jam 10 lebih. Perkiraan jam 1 selesai. Yes. Ngebleng maneh jam 3. Cuma jam 3. Padahal besoknya di Semarang. Ya sudah. Mau bicara apa? Protes gimana? Mboten saged. Makanya kami belajar mengalir seperti kuning-kuning. Berarti kita sebetulnya kuning-kuning kintir ditotoli iwak gadul, ya meneng mawon. Ditabrakno watu, nggih meneng mawon, diem. Kadang-kadang belum sampai ke laut, habislah kuning-kuning itu. Masuk dalam perut ikan. Akhirnya menjadikan ikan itu gurih. Lho nggih Pak. Ayo sampean bandingno sampean goreng ikan lele tumbro. Kolam, sampean kasih pur niku lho ya. Cepat besar. Dengan sampean menangkap ikan di sungai, makan apa adanya termasuk kuning-kuning. Gurih pundi. Berarti satu sisi kuning-kuning kita melihat jijik, di dalam jijik menyimpan rasa gurih. Makanya sampean iku nek duwe kolam kayak ono isi. Kadang-kadang kita itu punya peternakan ayam ya. Terus di bawah kandang ayam ikan lele lak ngeten nggih. Loh, enak niku Pak. Tapi ojo
waktu dodolan iki mangane teleke pitik. Ya aja gitu gak payu mbak amen. Heeh, sing penting ketok iwake lemu-lemu. Pun Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke syafaat. Kembali ke sholawat. Hakikate sholawat berarti menghadap. Allah menghadap Muhammad. Iku maksude duduk terus Allah iku derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad mboten. Allah bertajalli, Allah mengizinkan terhadap Muhammad itu untuk menyampaikan dinut tauhid. Itulah bentuk sholawatnya. Malaikat menyampaikan. Kita membaca sallu ala Nabi Muhammad gitu ya. Ning hakikate itu adalah wasilah jenengan iku ben sambung nang Gusti Allah. Berarti hakikati wasilah adalah imanul hak, yaitu dzikir sirul asar supaya hati jenengan bisa sambung nang Gusti. Berarti Muhammad tidak sampai artikan sebagai Ibnu Abdillah. Hakikati lho. Aja syariati. Nek syariati tetap Ibnu Abdillah. Sampai iku menghadap terhadap hidup di dalam diri Muhammad. Lah hidup dalam diri Muhammad, jenengan ya Muhammad berarti kan hidup. Berarti kan dekat. Allah itu bahkan wanahnu dan kami kata Allah. Iku akrobu lebih dekat min hablil warid katimbang urat leher, urat nadi. Iku kedanjenengan rasa wah iso sambung. Baru kalau ini sudah sambung mak klik nyes ning ati sampean berarti syirik iku merotoli. Lepas wis. Kalau itu sudah lepas syirik di dalam hati jenengan tentang iman, maka itulah yang disebut bertemu. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Ya iki maksud ning cara Quran iku tauhid tingkat paling tinggi la ilaha illa ana ingsun. Berarti nafsu diri aku, maksudnya iki, aku Allah. Pun mentok pun. Cara perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi sudah sampai Sidratul Muntaha Mustawa. Sehingga mengapa? Selepas Mi'raj itu kok dapat sholat. Kok gak remi? Ayo. Kok gak ngaji? Kok gak sedekah? Kok gak puasa? Kok gak haji? Kok sholat? Loh, nguniku menyimpan rahasia Allah. As-salatu ay ad-du'a. Menghadap. Berarti tak simpulno. Jasad jenengan iki agawe apapun. Terjadi agawe. Agawe bahasa Indonesia apa? Melakukan apapun. Akmal. Apapun. Sing penting siji tok. Hati. Lepasen keakuan makhluk dalam dirimu. Nek iku sudah terlepas. Kalau itu sudah terlepas. Maka aku yang muncul dalam hati jenengan itu adalah Allah. Ana iki. Ana aku iku Allahnya. Gus, nek sholat gampang Gus. Lah umpama jasadku maksiat ya apa? Boleh takus. Aku maksiat. Contoh, peleme tangga dientek nih, tanpa omong. Pak D, nyuwun
peleme nggih. Monggo. Nek jenengan taren dhisik methuki Pak D kan mboten nyolong to. Mboten niku. Didelok kok yo mateng-mateng. Toleh kiwa, toleh tengen. Pak D enggak ada. Karena Pak D amping-amping jendela. Mung wae kita tidak tahu. Mau enek Pak. Betul glangsing pisan. Bawa glangsing. Pak D nonton. Iku nyolong kok gak situ. Itu ngambil kok satu gelang. Jelas larinya ke pasar. Gak mungkin satu glangsing larinya ke perut. Api endi codot ambek wong iki mang. Padha-padha nyolongi. Codot siji, ambek codote akeh. Allah ya karim. Kan iku yo Allah Gus. Lah ngaten nggih. Berarti enggak apa-apa. Aku takok saiki. Ketika jasmaniahmu berlaku maksiat, ruhaniahmu betul lah lepas ke akuamu. Telek. Ayo pingin tahu. Sebab husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Jadi sini atine menungso iku ana loro. Mingkol bin zahidin dengan mingkol bin rohibin. Pun loro niki. Nek gak akune Allah, ya akune makhluk. Kalau tidak tajali, ya mesti taholi. Lha ngoten niki. Pun tak urai ini. Husnul a'mali bagus laku dohir. Di mata Allah. Iku karena sebab pancaran keadaan bagus roh. Lah bagus roh. Iku sebab mingkol bin zahidin. Hati yang condong pada Allah berarti tajalli. Okotah sempat. Apakah sempat ketika saat ruhaniyah bertajalli pada Allah, jasmaniyah jem dengan iki mau laku maksiat. Wis ngene lho tes-tesan aya, tes-tesan. Bu, pun muring-muring nggih. Kula niki pun wonten sing nyeneni netizen. Nek ki santai kok aja wong wedok ta, wong lanang barang. Nggih, ngoten. Coba tes-tesan. Jenengan orang laki-laki nggawa duit. Bawa uang dikesak sampean sing akeh. Berangkat toh ke lokalisasi. Berangkat toh. Tapi yo kondo ibu isi, bu aku tes-tesan, ngono lho ya, cek gak salah paham. Tapi ibu suruh untuk ngitung bawa duit berapa, uang berapa, 2 juta. Nanti kalau pulang kok tinggal 1 juta berarti samen tes, mlebu lokalisasi. Mereka harus tahu kalau sampai bawa uang. Ya aja umur sing 70 80. Lokalisasi paling enggak 40 ke bawah lah ngoten nggih. Ya sing mening-mening lho ngono lho. Coba hati sampean. Kira-kira sempat melakukan enggak? Ketika hati sampean terus berzikir sirul asar. Ayo pingin roh. Gak iso. Sampeyan tes. Meniku.
Jenengan kalau sudah melihat sifat jamalnya Allah, Allah lihat, bertemu Allah, kebagusannya Allah, nyun sewu, mesti di pandangan hati jenengan akhwal iki perkara bagusnya makhluk sedunia kalah. Tahu kalah? Nggak ada apa-apanya. Mana sempat jenengan ini akan selingkuh. Ruhaniyah melihat selain nggak bisa. Jasad oleh kita melakoni maksiat itu karena ruhaniyah mandangnya itu mandang indahnya dunia. Itu persoalannya. Kalau mandangnya jamalnya Allah nggak sempat Pak. Karena memang sengaja Allah memutuskan hubungan ruhaniyahmu dengan bagusnya dunia, bagusnya makhluk diputus oleh Allah. Apalagi mutusnya saakal-akale. Wis, tambah nemen iki. Ya iku jenenge wong jadab. Mboten saged. Nek jadab hatinya saja tetap nggak iso. Apalagi jadab saakale. Ngebleng wis. Ngebleng. Apa mungkin coro jasad sampean itu bisa berlaku selain daripada itu? Apa bisa jasad sampean iku ngelakoni maksiat sementara hati jenengan itu estu ketemu Allah? Jikalau secara jasmani harus terpaksa kena sifat qahrine Allah, sifat paksane Allah, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu kalau melakukan hal itu. Beda loh Pak, tahu dengan epok-epok. Ngapunten Kang Kadah. Orang puasa Ramadan siang-siang minum sebab betul-betul lupa dengan epok-epok lupa. Beda loh Pak niki. Beda. Yang betul-betul lupa kalau saya ini puasa walaupun entek bir sakrat boten batal nopo poso. Tidak bisa membatalkan puasa, hukum syariat. Karena kita lalai, lupa. Tapi kalau kita etok-etok, pura-pura lupa. Walau bilukmatin, walaupun senajan sak puluhan. Walaupun sak seruputan, cara birman. Batalah puasa itu. Sama dengan ini tadi. Wis, yang satu. Nomor dua, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Mengapa di mata Allah itu disebut Allah? Mengapa? Karena keadaan ruhaniyah jenengan ini, ngapunten, sumbernya dari hati rohib. Rohib iku adalah isine makhluk. Contoh kula aku ana rasolan rumangsa keakuanku makhluk ini yang melakukan. Gini ku rohib. Maka perilaku keadaan ruhaniyah saya seperti ini otomatis jasmania kita di mata Allah selalu elek. Gampangane ngomong. Walaupun iki ibadah sing kula lakoni ku murni salat, murni zakat, puasa haji. Tapi dalam hatiku rohib. Lalai pada Allah. Kalau itu sumbernya dari Allah. Wis, kembali kepada makalah antara panglima ambek bawahan. Apa toyo sah
kita makhluk itu melantik Allah sebagai Allah. Apa ya sah? Lah wong kita itu sebetulnya tidak ada. Apa ya sah? Istilah patung iku mang iso mengatakan jenengan pangeranku. Tambah suwi tambah munyer lho, engko lho ya. Tambah munyer lho. Apa mungkin perkara yang tidak ada dan tidak punya kewenangan apapun, kehendak apapun, kekuatan apapun bisa nyawiji menyang yang ada? Wis. Apakah mungkin korean itu bisa berjalan sendiri untuk masuk di kesak saya? Gak mungkin. Artinya Bapak Ibu, tetapkanlah sifat hakikati hamba pada hamba dan tetapkanlah sifat hakikati sejatine Allah pada Allah. Ojo dicampur. Nek sampai campur ya inilah. Gara-gara ada pencampuran ini, akhirnya hati kita itu kena arusnya nafsu. Wa zuyyina lan den paes-paesi linnasi maring menungso. Apa menungso dipaes-paesi dengan apa? Hubbu syahwat. Dia untal-untal ambek nafsu. Akonono, munculno igumu. Iku mesti. Bisu ngejak gak sadar kalau diri patung iku patung. Enggak. Ngejak gak sadar. Justru malah ngajak patung disuruh untuk rumongso tidak jadi patung, disuruh untuk rumongso jadi pangeran. Ana rabbukumul a'la. Iki pernah muncul sejarah di dalam Al-Quran dari seorang anak Nabi Nuh. Punya anak Kan'an. Kan'an punya anak namanya Fir'aun. Nasab langsung jelas dari Rasulullah Nabi Nuh. Ta'ali. Nabi Nuh itu sudah manggil putranya yang ada di bukit. Ta'ali. Ya waladi ta'ali. Kan'an ta'ali. Maksudnya rini yo awakmu iku. Mlebu nang kapalku nak. Banjiri luwih gede. Berhubung Kan'an itu ada di atas bukit, dia memperkirakan kalau banjir itu tidak melebihi bukit, ya wonten wonten mriki aman mboten mabuk. Sampai numpak kapal goyang-goyang nanti mabuk. Lah Nabi Musa sudah dikasih Allah tahu. Allah bersolawat, Nabi Nuh. Allah bersolawat terhadap Nuh. Nuh, mek situ. Sing mlebu kapal ya slamet, sing gak mlebu kapal ya bongko. Sing mlebu kapal slamet, sing gak mlebu kapal bongko. Wa zayyanahu ma'ahu. Wa anzainahu ma'ahu. Yang selamat itu hanya yang ada di dalam kapal. Anaknya sendiri itu gitu, mboten purun. Lah sebelum Kan'an itu meninggal, dia itu memperkosa seorang wanita.
Akhirnya wanita itu hamil. Janin yang dikandung oleh wanita itu anaknya namanya Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Niki ning Quran tertuang. Saya itu adalah Tuhanmu yang termulia. Secara syariat pada saat itu masyarakat yang tidak mau menyembah Fir'aun dibunuh. Yang tidak mengakui kalau Fir'aun itu Tuhan dibunuh. Ternyata kita Fir'aun ini. Tapi gak kerasa. Ngaku aku isok ngaji. Iki. Aku yang bertausiah. Fir'aun. Yang tidak ikut aku tak tebas. Sesat kau. Fir'aun. Aku di dalam diri akunya hamba. Gak jauh, Pak. Gak jauh berbeda dengan apa yang pernah dikatakan oleh anaknya Kan'an yang disebut Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Surat apa? Tonton. Google bos main. Saiki wae enak. Gak usah hafidoh ya. Google seret ketemu. Apa? Surat apa? Ana rabbukumul a'la. Seret ngoten mawon. Duwe paketan apa gawe arek iki? An-Naziat ayat 24. Hakikatnya kita sendiri manakala dalam hati keakuan diri kita makhluk yang bisa nyapo-nyapo. Contoh kula salat. Dalam hatiku rumangsa duweni rasa lan ngrumangsani aku diri makhluk ini yang bisa melakukan salat. Berarti Fir'aun ya sol. Aja muring-muring. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Jelas. Kita itu memungsuhi Allah sebetulnya. Dan memungsuhi orang-orang yang sudah sampai pada Allah, beriman pada Allah. Lah, kita olehnya memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman pada Allah itu merugikan diri kita sendiri, tapi kita tidak terasa. Artinya ayat ini kita sering dadi ojo ngamuk bos. Berhubung keadaan ruhaniah jenengan kali kula ada Tuhan selain Allah. Maka muncullah satu ayat wahyunya Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Wa qala aidan fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Maqala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Maqala aidan fa'budu hadza siratum mustaqim. Kau wadah sak sering-seringe, sak gelek-geleke. Apa sak gelek-geleke? Sesering-seringnya Allah itu mengingatkan, memperingatkan kita. Cuman berhubung mlebu kuping tangan metu kiwa ngowos gak iso mlebu hati. Akhirnya potret hati kita hatta zurtumul maqabir sampai mati seperti itu. Tapi berhubung golongan yang kedua hatinya itu tutupnya buka, maka
wahyune Allah mlebu teko tengen mboten gopoh, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa metu dari telinga kiri, bolongan ini ngati mlebu maknyes. Nggih niku ingkang kula sebut manhadallah, hati yang menerima petunjuk hidayah dari Allah. Prosesnya yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mendengarkan, masuk dalam hati, maknyes, akhirnya jadi hidayah. Jenengan dikasih Allah jalan mudah untuk menemui Allah. Berhubung Kan'an ini sekalipun nasab Nabi Nuh, hatinya potretnya mengikuti nafsunya, maka tenggelamlah dia di air bah atau banjir pandang. Akhirnya seluruh penduduk bumi itu pada saat itu habis kecuali yang ada di kapal. Maksudnya apa itu? Itulah dinul qayyimah. Den agama qayyimah kang lurus. Dalam ayat lain disebut dinul tauhid, dinul haq. Ini kapal perahu. Siapa yang hatinya masuk di dalamnya, maka itulah mereka yang diselamatkan Allah. Wa anjainahu, lan nyelametake sapa ingsun Allah. Hum ing mereka yang ada di dalam kapal. Ma'ahu sertane Nuh. Wa anjainahum ma'ahu. Jadi sertane Nuh. Di situ ada gajah, ada macam-macam hewan. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, ngapunten ingkang kathah. Hewan ketika ada di, mohon maaf, ada di kapal itu. Ada satu hewan yang di situ itu, yang ketika saat melihat air sudah surut mau keluar, itu tertukar alat kelaminnya. Saking senangnya gopo. Kan gini Pak, biar di dalam kapal itu tidak berkembang biak mana-mana hewan itu. Allah melepaskan seluruh alat kelaminnya hayat. Gampangannya ngomong, nggone jaran dicantolno, nggone monyet dicantolno, nggone apa dicantolno kabeh. Dicantolno. Lah ketika air sudah surut, ono hewan situk sing keliru alat kelaminnya. Njukuk sak keneke. Apa njukuk sak keneke bahasa Indonesia nih? Mengambil sebisanya. Lah kok keliru? Wis kada duduno. Kewan nopo? Kewan jaran. Keliru Pak. Duduk nggone dhewe. Saking senengi melihat daratan sudah kelihatan, airnya sudah mencolot sambil jabut kuwi mau. Wis iku gak usah dibahas. Artinya ngene Pak. Seseorang kalau sudah ada di dina tauhid, hatinya sudah bertemu Allah, bisakah jenengan maksiat? Ayo. Gak iso. Gak bisa jenengan iki. Lebih-lebih ruhaniyah sampai maksiat pada Allah. Apa sih maksiatnya ruhaniyah hati? Hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati pada selain Allah yang disebut hubbud dunya itu adalah khoti'ah,
satu kesalahan kabiroh kang besar. Syirik itu. Kan gak mungkin jenengan ketemu Allah kok ya ketemu sak liyane mboten saged. Makanya jenengan ketika saat suluk khalwat kok masuk alam musyahadah, aku yakin jenengan gak ingin keluar. Gak ingin. Walaupun garwa sampean ning donya iku ayune ya apa? Ayu dadi bidodari ayune sak donya ayu dhewe. Walaupun suami jenengan yang gantenge sak donya ganteng dhewe. Gantenge paling ya umur 50 entek Pak nggih. Engko nek wis umur 70, 80, 90. Dadi kakek huhu sampean. Mlaku wis enteoran. Ngaji 2 jam ngono ngadeg goleki cagak. Ya dulu si umur 25, 30, 40 gagah. Coba sing umur 80, 90. Peot. Semuanya peot. Apa sing dibanggakno? Semua akan hancur, semua akan fana. Jadi memang Allah membuat hati jenengan itu tidak akan terbias, terpengaruh dengan keindahan dunia tatkala sudah dimusyahadah. Gak pengen. Karena kenikmatan di situ melebihi kenikmatan hayat dunia. Jadi sing gak tahu, sing gak percaya, mohal. Ngono. Wis nek gak percaya, engko bengi salat 2 rakaat. Utawa lunggawa teplek murnekno hatimu. Murnikan hatimu. Fasabbih, bersihkan keakuan dirimu. Rasa keakuan dirimu sebagai makhluk itu ada, sebagai makhluk yang bisa, sebagai makhluk yang ngapa-ngapain, lepasan. Nanti akan muncul keakuan Allah dalam hatimu. Coba, ini ono kuno. Gak kroso. 3 jam gak kroso nek 3 jam. Urusan jenengan akal nanti dihilangkan Allah atau ndak, iku gak ngerti, tergantung Allah. Mangkane wong turu apa suwengi moput lho gak kroso tangi-tangi. Gak kroso karena sampean gak sadar tentang urusan dunia, gak sadar. Loh, wis obrek, mek ngoten. Padahal mari sak jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, jiro lupat 9 jam. Bandingan jenengan iki nunggu bis tekoni 9 jam. Piye rasane? Sampai. Kadang-kadang semayan nambek koncone telat 1/2 jam ngoten ae. Kerut-kerut. Pemane kiai ini gak teko-teko. Iku wong sing ahli hijab. Ahli syuhud enggak, karena melihat Allahnya. Yang men-setting Allahnya. Kula pernah Pak ngaji ning Grobogan oleh karena salah paham. Di sana itu ada pengurus. Rutinan ada. Entah 3 bulan 1 kali. Terus ada jamaah Grobogan. Itu duwe gawe mantenan. Pesene luwih dhisik, tak takoki. Bu, istri pada waktu itu. Niki jamaah Grobogan. Oh nggih. Anggapan saya itu rutinan. Ternyata walimatul arus. Dan ini memang jamaah tapi YouTube, ngoten lho. Lah sing kula maksud pengurus yang sudah sering ketemu saya dan ngajian. Terus saya ditanya oleh pengurus, berapa minggu atau bulan itu? Gus Grobogan kasih waktu. Loh, sampun. Kula sanjang ngaten. Tanggal iki pas ngeten. Oh nggih pun. Lah anggepe pengurus, mungkin anggota liya pengurus sing andek-andek.
Jami persis podo jam 20.00. Kurang 2 hari klarifikasi. Kula nyuwun Sherlocke. Ngoten. Kula nyuwun nanggone Ibu Emang diparingi Sherlock. Terus sing jamaah sini nggih maringi Sherlock. Wis tak anggap padha. Saderenge tak buka. Tek. Lho kok gak padha? Iki piye iki? Akhirnya konfirmasi miskomunikasi. Akhirnya saya harus ngaji dulu di walimah tadi. Ngebleng Pak. Akhirnya ngenteni entah sampai jam piro singone jamaah itu tadi. Ya sudah. Iko sampai jam berapa ngaji niku pian. Tapi wis apik digawe ngono ambek Gusti Allah sebabe waktu sing ana rutinan iku ana ndangdutan. Kok umpama tanggane iku mang, kok umpama saya mulai sore jam 20 ngaji di rutinan itu wong tanggane wonten orkes. Ya gak krungu. Kula budal tekan kono ndangdute pun pas. Begitu indahnya Allah men-setting. Yang alasan syariat miskomunikasi. Padahal wis ditata Gusti Allah. Tinggal kita hati melihat kemananya. Kalau melihat ke makhluknya, itu hati. Kayak kok teko ning jam 11. Nyengsarano jamaah. Pak nyun sewu. Kula niki wis dipesen Abah dhisik. Le, kelas yen Gusti Allah ngersakno awakmu iku mang aweh tausiah. Teko dhisik katimbang jamaah. Teko dhisik katimbang jamaah. Apa maksudnya? Ternyata ngeten, Pak. Panitia atau sohibul bait. Nek kiai ini durung teko, mumet pikiri. Teko taka. Lah ngoten nggih. Omane dihubungi gak kena. Aduh. Ben kuwi gak nyengsarakno wong ngene. Bingungno teko dhisik. Masya Allah Bapak Ibu, panitia iku sohibul bait nek sing ngaji teko dhisik lega pun. Wis gak mamang, plong. Ternyata ngoten. Iki pada umumnya. Tapi pada khususnya jenengan umpama aku teko jam ras bengi gak mungkin jenengan ganjel ning ngene ati. Krana nyawang settingane Gusti Allah. Lah berhubung kebanyakan itu sing kula ayahi, sing kula hadapi iku makome umum. Ya aku harus mengikuti arus. Tak teko dhisik rek. Luwih apik. Ngoten. Niku dadi kula piyambak paling tidak sebelum acara setengah jam itu sudah rawuh. Nek umpama durung nggih tetep kula nyuwun sepuro. Karena di tengah jalan mesti kan ada kendala toh Pak ya. Ada kendala, barangkali ada kendala yang menjadikan jam itu molor gak tepat. Tapi tetap saya berkomitmen harus datang terlebih dulu daripada jadwal. Begitu. Bon, kembali kepada sholawat. Jadi sholawat itu maksudnya sholat. Sholat maksudnya menghadap. Kita menghadap. Kanjeng Nabi maksudnya iku sebagai wasilah. Nek terhadap Allah berarti rasa supaya kepanggih ketemu urip. Ning Muhammad lah Muhammate ono diri sampean dewi niki. Makhluk jenengan iki lho Muhammad. Lah teng mriku sampean wenehi kabel. Ati sampean berarti metuhi urip ning awake dhewe. Lah gak ada ya. Gampang. Carane nafikan semua keakuan dirimu otomatis ini sudah bersih, muncul dengan sendirinya keakuan Allah dalam dirinya.